Kutunggu Kau di Jogja. Sebuah cerpen yang ditulis oleh Novia Ika Safitri. Ini adalah kategori cerpen cinta, cerpen remaja, dan cerpen romantis yang lolos moderasi oleh cerpenmu.com 14 April 2021. Ting! Satu pesan WhatsApp muncul di layar handphonenya. Dengan senyum mereka, ia segera menghampiri notifikasi itu. Jelas saja, ia telah menunggu lama. Tiba-tiba senyumnya hilang. Muncul ekspresi kesal di wajahnya sesaat setelah membuka pesan. "Aku itu sibuk, Nat," tulis pesan WhatsApp. "Sekali ini saja, please, bisa ya?" balasnya. Kali ini ia berharap hanya kepada Tuhan. Berharap Tuhan mengabulkan doanya sekarang juga. Ting! Sekali lagi notifikasi itu muncul di layar handphonenya. Sambil berdoa ia membuka pesan itu. Oke. Hanya satu kata tapi mampu membuat matanya secerah bunga matahari yang mekar. Berulang kali dia mengucap syukur pada Tuhan. Ia kemudian bergegas ke rumah sahabatnya untuk bercerita. Namanya Nadia. Perempuan penyuka lagu-lagu K-pop dan pecinta kucing itu sedang berbahagia hari ini. Salah satu cita-citanya akan tercapai. Bukan cita-cita profesi, tapi hanya keinginannya saja. Sudah 10 kali ia ingin menemui seseorang yang sudah 8 tahun tidak ia temui. Dan yang ke-10 ini, ia mendapatkan kata setuju dari tujuan cita-cita. Ia membeli seblak pedas langganannya dan membawanya ke rumah sahabatnya, Tika. Tentu saja ingin teriak-teriak kegirangan dan mengganggu pendengaran Tika. "Tik, aku berhasil!" ucapnya kegirangan sembari mengayun-ayunkan 2 bungkus seblak di tangannya. "Terus bakal ke Jogja dong?" tanya Tika. Dijawab anggukan oleh Nadia yang kini sibuk membuka bungkus seblak. "Sendirian? Yakin, Nat? Dia gak bakal PHP kan?" Sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di hati Nadia. Tetapi ia terus percaya bahwa laki-laki itu tidak akan mengecewakannya. "Aku percaya sama dia." Kalimat itu membuat Tika mengedikkan bahu. Ia tahu Nadia sedang bahagia dan ia tidak ingin merusak mood Nadia hanya karena kekhawatirannya. "Kalau gak, ya udah aku jalan-jalan sendirian." Itulah Nadia. Jika ia memiliki sebuah keinginan, ia akan selalu gigih untuk memenuhi keinginannya. Ia menjadi perempuan yang tak takut apapun. Meski sebenarnya ia takut. Ia menjadi seorang yang tidak apa meski ada apa-apa. Sabtu pagi, ia sudah bersiap sejak jam 10. Ia sudah menyiapkan bajunya yang akan ia kenakan sejak hari Rabu. Dan ia juga sudah menyiapkan semua yang akan ia bawa di dalam tas ransel kecilnya sejak Jumat pagi. Ibu yang kaget melihat ia sudah siap sejak subuh bertanya, "Kamu mau kemana pagi-pagi udah wangi? Tumben banget. Biasanya juga belum bangun kalau belum diteriakin." Nadia yang juga kaget dengan kehadiran ibunya di pintu kamar sontak berdiri. "Yeay, ibu, aku mau main ke Jogja sama teman-teman." Ia memberikan senyum pagi terindahnya untuk ibu. "Ya udah, hati-hati ya." Nadia mengacungkan jempol lalu bersalaman pamit kepada ibunya. Ia akan berangkat ke stasiun pukul 11 karena kereta yang dinaikinya akan berangkat pukul 12:25. Dan tiba di Jogja pukul 13:33. Sekali lagi ia mengirim pesan yang sama sejak kemarin pagi. "Benar ya, Sabtu jangan lupa." Dan berulang kali juga laki-laki itu mengirim jawaban yang sama. "Iya, titik. Hanya satu kata, tapi Nadia selalu tersenyum membacanya seperti sedang menerima pesan gombalan. Entah apa yang merasukinya, atau ia hanya menutupi rasa gugupnya karena sesungguhnya ia sendiri tidak percaya diri untuk bertemu dengan laki-laki itu lagi.
setelah sekian lama. Apakah ia akan mengenali laki-laki itu nanti? Apakah ia akan langsung berlari melihat laki-laki itu di Jogja? Apakah laki-laki itu akan mengenalinya dari jauh? Berbagai pertanyaan berhamburan di kepalanya. Dia mengambil earphone dan memutar lagu Cold Hands dari Chan. Apapun yang akan terjadi, ia hanya akan menikmatinya. Ya, hanya akan menikmatinya. Setibanya di stasiun Tugu Jogja, ia kembali mengirim pesan pada laki-laki itu. Tetapi pesannya hanya centang satu. Mungkin dia lagi di jalan, pikirnya. Rumah laki-laki itu lumayan jauh dari daerah Malioboro. Jadi maklum jika memakan waktu agak lama. Tapi seharusnya dia datang lebih cepat, pikir Nadia. Ia sedikit kesal sekarang. Nadia mengirim pesan ke laki-laki itu. Aku tunggu di dekat kursi pinggir jalan. Padahal ia tidak tahu akan berhenti di kursi yang mana. Ia hanya berjalan pelan-pelan, menikmati ramainya kota Jogja di akhir pekan ini. Ia menikmati ramainya lalu lalang orang-orang dan kendaraan. Menikmati banyaknya penjual makanan, pakaian, dan pernik-pernik khas Jogja. Ia mengeluarkan buku berjudul Memories dari Liang Live untuk menemaninya duduk menunggu. Sudah 15 menit ia duduk di salah satu kursi yang tidak terlalu jauh dengan simpang rel kereta karena ia takut laki-laki itu akan kesusahan mencarinya. Saat ia melihat ke depan, pandangannya tertuju pada sate telur puyuh di hik seberang jalan. Ia pikir mungkin lebih baik ia menunggu laki-laki itu di hik sambil makan, daripada melamun di kursi ini sendirian. Ia melangkah ingin menyeberang. Tiba-tiba handphonenya bergetar. Ketika ia mengambil handphone di kantong dan ingin melihat siapa yang menelpon, ia merasa menginjak sesuatu yang licin terpeleset di pinggir jalan. Sedetik kemudian ia sudah berada di pelukan seseorang. Jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ia berada di pelukan seseorang, tapi karena ia hampir saja terjatuh dan tertabrak mobil jika tidak ada yang menarik tangannya. Matanya masih terpejam dan nafasnya tidak teratur. Ia memberanikan diri membuka matanya. Mata itu tiba-tiba bertemu. Kini jantungnya berdetak lebih kencang karena melihat siapa yang memeluknya kini. Mata yang 8 tahun lalu ia lihat tersenyum padanya terakhir kali. Mata yang bisa menyerupai garis lurus ketika tersenyum. Syukurlah, ucapnya. Nadia hanya tersenyum gugup. Ia masih menatap mata itu dalam-dalam. Mata yang dirindukannya. Raffi, laki-laki bertubuh jangkung, bermata sipit dan memiliki lesung pipi. Laki-laki yang sudah membuat Nadia penasaran selama bertahun-tahun akan rupanya kini seperti apa. Laki-laki itu akhirnya berdiri di hadapannya, menatap matanya, bahkan memegang tangannya sejak pertama kali berjumpa. Kamu kok lama sih? Ucap Nadia sambil kembali berdiri tegak. Ia masih gugup. Maaf, macet, jawab Raffi. Tidak ada wajah bersalah sedikit pun. Kalau jalan hati-hati, untung ada aku, lanjutnya. Maaf, kepleset, jawab Nadia. Obrolan itu terasa sedikit kaku sebab Nadia tidak mampu lagi melihat mata Raffi. Ia berdehem lalu bertanya, mau kemana ini? Raffi hanya menggedikkan bau. Lah, kamu tadi mau kemana? Ucapnya. Tuh ada hik, ke situ dulu yuk, kata Nadia. Tiba-tiba Raffi memegang tangannya dan membawanya menyeberang jalan. Tanpa Raffi tahu, Nadia sedang menahan nafas merasakan tangannya digenggam. Nadia mengambil 2 tusuk sate telur puyuh dan meminum segelas es teh. Pukul 14. Mentari sudah naik cukup tinggi secerah hari yang akan dilewati Nadia. Setelah selesai makan, mereka lanjut berjalan kaki menyusuri jalan Malioboro yang bertambah ramai. Ia sudah membuat daftar perjalanan dan sudah memberitahu Raffi terlebih dulu lewat WhatsApp. Mereka menyusuri jalan panjang Malioboro berdua di tengah teriknya matahari siang. Tetapi hati Nadia terus berbunga-bunga. Kamu tahu nggak? Ucap Nadia. Enggak, sela Raffi. Belum selesai. Aku tadi takut tahu. Kirain kamu bakal ingkar janji terus biarin aku sendirian di sini. Lanjut Nadia. Enggak mungkin lah,
nanti kamu nangis lagi, jawab Raffi. Nyebelin, ucap Nadia yang hanya dibalas dengan dengusan oleh Raffi. Mereka lalu berjalan menuju benteng Vredenburg. Foto yuk, ucap Nadia setelah sampai di depan benteng Vredenburg. Raffi menoleh ke arah lain. Nadia lalu menarik tangannya, memaksanya untuk foto selfie berdua. Woi, senyum dong, ucapnya. Lalu kini ia memiliki foto berdua untuk pertama kalinya. Mereka memasuki area benteng setelah membeli tiket, masuk ke tiap-tiap diorama yang ada. Foto dengan berbagai patung dan spot-spot yang tersedia di dalam diorama. Raffi yang cuek pun dipaksa menjadi model ini itu oleh Nadia. Cewek pecinta fotografi itu puas dengan hasil fotonya. Terkadang ia juga menjadi fotografer dan selalu diomeli Nadia jika fotonya tidak pas. Tapi itu menyenangkan baginya, karena Nadia mampu membuat suasana tidak kaku di antara mereka. Setelah puas berkeliling benteng Vredenburg dan mengoleksi puluhan foto, Raffi melihat jam di handphonenya. Sudah hampir masuk waktu asar rupanya. Mereka duduk di salah satu kursi di pinggir jalan. Hari sudah semakin panas. Sholat dulu yuk, ajak Raffi. Ia mengajak Nadia menuju masjid yang ada di tengah-tengah jalan Malioboro. Letaknya agak tertutupi dengan pedagang-pedagang baju dan pernak-pernik. Mereka melepas sepatu di pelataran masjid. Nanti kalau udah siap duluan, tunggu di situ ya, ucap Raffi sambil menunjuk salah satu kursi di depan pelataran masjid. Nadia mengangguk, lalu mereka berpisah. Nadia menuju tempat wudhu perempuan di tangga bawah, sedangkan Raffi melalui pintu depan masjid. Sejuk dan dingin Nadia rasakan ketika wajahnya tersapu AC masjid dan kakinya menginjak keramik. Sekarang ia akan berdoa lagi pada Tuhan untuk kebahagiaan yang kini ia rasakan. Nadia melihat Raffi dari belakang. Jadi begini rasanya ditunggu seseorang, pikirnya. Raffi duduk di sebuah kursi. Nadia menghampirinya sembari tersenyum. Ngapain senyum-senyum? Tanya Raffi. Nadia menaikkan sebelah bibirnya. Ya masa mau digalakin sih? Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar Bringharjo. Nadia ingin membeli pernak-pernik khas Jogja, seperti yang biasa ia lakukan jika berkunjung ke sini. Mereka berkeliling putar sana-sini, tapi tidak ada yang menarik perhatian Nadia. Dia melihat sebuah tas serut kanvas bergambar lucu di salah satu kios kaki lima. Nadia sibuk menawar harga dengan pembeli, sedangkan Raffi sedang melihat-lihat gantungan kunci lucu di kios sebelah. Kesana yuk, tunjuk Nadia ke arah utara. Ngapain? Tanya Raffi. Di sana ada yang jual pernak-pernik K-pop gitu, jawabnya. Raffi hanya menurut kemana Nadia membawanya. Sepanjang jalan Nadia bercerita tentang drama Korea yang baru-baru ini ia tonton. Berbagi ekspresi ia tunjukkan. Gemes tahu sama penulisnya, kan seharusnya endingnya nggak gitu. Ia bercerita sambil kesal sepanjang jalan. Ya suka-suka yang bikin cerita dong. Masa harus yang kamu mau endingnya itu, ucap Raffi. Ya tapi gak gitu harusnya. Kan di awalnya udah dikasih harapan sama penulis kalau yang couple itu ceweknya sama mantannya, lanjut Nadia cerita. Loh, bukannya kamu bilang cowok satunya udah suka cewek itu diam-diam dari awal episode? Tanya Raffi. Iya sih, tapi pokoknya aku kesel. Akhirnya Nadia mengakhiri ceritanya tentang drama setelah mereka sampai di tempat penjual pernak-pernik K-pop. Di sana Nadia hanya membeli beberapa gantungan kunci untuknya dan untuk teman-teman yang menyukai K-pop. Nadia sempat menawari Raffi sebuah kipas bergambar wajah Taeyong NCT, tapi malah diberinya tatapan tajam olehnya. Waktu beranjak petang, mereka kembali ke masjid tadi untuk menjalankan sholat maghrib. Seperti sebelumnya, yang selesai duluan akan menunggu di kursi depan pelataran masjid. Kali ini Nadia selesai lebih dulu. Ia membuka Instagram sembari menunggu Raffi selesai sholat. Ia mengunggah foto langit sore di Instastory-nya dengan tulisan Senja di Jogja. Setelah sholat, mereka akan makan malam di sebuah kedai soto pinggir jalan. Sepanjang jalan Nadia hanya menahan senyum berjalan di samping Raffi. Setiap kali akan menyeberang, Raffi selalu memegang tangan Nadia.
Setelah ini ia akan memberi bulatan hari ini di kalender di rumahnya dengan warna pink. Raffi memperhatikan Nadia makan di sampingnya. Nadia yang sadar diperhatikan berhenti makan dan menoleh. "Apa lihat-lihat?" tanyanya. Raffi menggeleng. "Cara makan kamu estetik," ucapnya. Nadia mengerutkan dahi lalu menggeleng dan melanjutkan makan. Setelah ini mereka berencana untuk melihat penampilan seniman-seniman lepas di sudut titik 0 km Jogja. Mereka menyusuri malam berdua. Malioboro masih terang benderang dengan lampu-lampu jalanan. Malam makin ramai, lalu lalang orang kendaraan. Sejuk menambah tenang. Mereka menikmati alunan musik dan lalu lalang kendaraan jalanan. Gedung-gedung semakin terlihat megah dengan cahaya lampu. Malam tampak benderang, tetapi langit semakin kelam. Tidak ada bintang, sepertinya mendung. Angin bertiup kencang. Udara makin dingin ditambah gerimis rintik-rintik. Nadia khawatir akan turun hujan. Penonton satu demi satu melarikan diri. Mereka berteduh di salah satu kios wedang ronde dan ansle di pinggir jalan. Semangkuk wedang ansle menghangatkan tenggorokan mereka. Hujan tidak terlalu lama berlalu, tetapi Jogja di malam hari masih selalu bertambah ramai. Hari sudah semakin malam, dingin merasuk ke dalam kulit. Sudah pukul 18:43 malam ini. Kereta api yang Nadia naiki berangkat pukul 19:10. Raffi mengantar Nadia ke stasiun, membawakan bungkus oleh-oleh yang dibelinya tadi, sementara Nadia hanya menghela nafas. Ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Sesampai di depan stasiun, Nadia tidak langsung masuk ke dalam. Ia duduk di teras stasiun. Raffi membeli 2 buah minuman dan memberikan 1 untuk Nadia. "Kenapa?" tanyanya. Nadia hanya menggeleng. "Kan udah ketemu aku," lanjut Raffi. "Kurang lama sih," ucap Nadia. Ia kembali menghela nafas dalam. "Udah jam 7, masuk Gih, ntar ketinggalan kereta lagi," ucap Raffi. "Apa?" pikir Nadia. Ia hanya ingin lebih lama lagi di sebelah Raffi, duduk dengannya, bercerita, dan berdebat yang tidak penting. "Udah, masuk sana. Kalau ketinggalan kereta, ntar kamu sendirian di sini sampai pagi," kata Raffi. "Lah, kamu gak nemenin aku kalau aku ketinggalan kereta?" tanya Nadia. "Ogah lah," jawabnya. Nadia mendengus. "Nyebelin banget," ucapnya. "Tapi ngangenin," lanjut Raffi. Nadia mendengus lagi. Nadia akhirnya berdiri. Tiba-tiba Raffi melepas jaket yang ia kenakan dan memberikannya pada Nadia. Nadia hanya menatap heran pada Raffi. "Untuk apa?" tanyanya. "Bawa di dalam kereta, nanti dingin," jawab Raffi. Nadia sempat menolak karena ia tahu Raffi juga membutuhkannya. Tapi Raffi memaksa untuk Nadia membawa jaketnya. Akhirnya Nadia menyerah dan membawa jaket Raffi. Setelah masuk dalam kereta, ia memakai jaket Raffi. Ia dapat mencium bau Raffi di jaketnya, dan itu menyebalkan. Hari ini akan berakhir. Nadia memasukkan tangannya ke saku jaket. Ia merogoh sesuatu dalam jaket. Ada sebuah gantungan kunci custom dengan tulisan, "Kutunggu kau di Jogja." Nadia tersenyum. Ia berharap hari ini, hari seperti ini akan selalu terulang kembali. Ia mengaduk-aduk tasnya dan mengambil earphone, kemudian memutar lagu Inception dari Airman untuk menemani kereta malam itu. Dingin dan tenang, ia tertidur sembari tersenyum.